Pak Jadi. Oke, ya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom bagi sahabat Amigos dimanapun ada. 100,8 Salam, Pak. Radio Amigos. Bikin hidup lebih berarti. Kembali ketemu dengan saya sebagai host hari ini, Pendeta Jerry Rambing, dalam program Berita Firman Tuhan. Dan topik hari ini berbicara tentang keselamatan. Narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Insinyur Wigno Tanto MPH. Dan tidak berlama-lama, kita langsung saja menyapa beliau yang sudah terhubung lewat Zoom. Ya, Shalom Pak Pendeta, selamat pagi Pak Wigno. Shalom Pak Jadi, juga semua pendengar dan yang ikut Zoom ini di radio. Apa kabar dengan keadaan Bapak dan kota Jakartanya? Luar biasa Pak, Puji kita Tuhan. selalu luar biasa. Oke, amin ya. Oke sahabat, nanti sebentar jika di sesi pertanyaan ada yang ingin bertanya, silakan langsung saja menghubungi nomor tunggal kami di 085398980421 untuk nomor telepon di stasiun kami Radio Amigos. Bagi yang terhubung dengan Zoom bisa langsung saja ya menghubungi dengan Pak Wigno Tanto. Saya serahkan ke Pak Wigno untuk tentu dibuka di dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Selamat pagi, shalom semuanya. Pagi ini kita akan belajar prinsip-prinsip Alkitab yang nyata ya dan lengkap. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, pagi ini kami menyiapkan pikiran dan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mohon berkat-Mu turun atas kami semua, agar kami tidak hanya mendengar dengan telinga kami, tetapi kami benar-benar berubah seluruh jiwa raga kami. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sedang melayani. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal keselamatan, maka kita harus tahu apa itu keselamatan. Sebab kalau kita salah mengerti tentang keselamatan, maka selanjutnya akan salah. Nah, banyak orang mengartikan keselamatan itu masuk surga. Memang tidak salah, tetapi kalau definisinya hanya masuk surga, maka banyak orang akan mempunyai persepsi seolah-olah Tuhan mati di kayu salib, lalu kita otomatis masuk surga gitu. Semua kita yang jadi Kristen maksudnya. Nah, ini kurang tepat. Makanya saya nggak tahu kenapa banyak orang kalau baca Alkitab itu cuma sebagian kecil. Kalau nggak sebagian kecil, cuma pilih-pilih ayat. Nah, ini jadi masalah memang. Membaca Alkitab itu harus utuh, harus urut sesuai konteksnya, ya, harus mengerti, nanti baru bisa melihat gambar besarnya gitu. Topik kita pagi ini adalah keselamatan. Jadi keselamatan itu jangan dibayangkan hanya masuk surga. Masuk surga itu adalah buah dari keselamatan. Keselamatan itu belum selesai dalam hidup kita. Yang sudah selesai adalah Tuhan Yesus. Kitanya semua belum selesai. Bagaimana mungkin seseorang yang masih berbuat dosa sudah merasa selamat? Bagaimana mungkin orang yang mempunyai karakter masih buruk, artinya belum bertobat itu, kok bisa merasa selamat? Nah ini ya, bicara soal keselamatan itu panjang lebar sebenarnya. Tapi di waktu yang relatif singkat ini, saya akan coba membuka wawasan kita agar minimal mengerti intinya, ya. Oke, yang pertama, coba kita bayangkan waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi mula-mula. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim atau Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi yang kita huni sekarang ini. Rencana Tuhan
memenuhi langit dan bumi ini dengan manusia ciptaannya. Nah, waktu rancangan mula-mula, Adam tidak bisa mati. Tahu dari mana? Dari Alkitab. Alkitab berkata bahwa Tuhan berkata sama Adam, berfirman bahwa jangan kau makan buah itu, nanti kalau kau makan kamu mati. Artinya apa? Artinya kalau Adam tidak makan buah itu, Adam tidak mati, tapi hidup kekal. Itu artinya. Jadi kalau Adam taat tidak makan buah itu, maka itulah selamat. Tapi kalau ia makan buah itu, maka ia mati, binasa. Itu definisi mula-mula itu selamat itu. Jadi nggak bicara soal surga yang jauh, nun jauh di sana. Di bumi ini, Adam akan hidup kekal kalau tidak jatuh dalam dosa. Manusia diciptakan hidup kekal. Apa artinya? Artinya bumi ini dan langit ini semuanya itu diciptakan menjadi surganya manusia sebenarnya. Tapi ketika Adam melanggar, tidak taat, maka Adam binasa, mati. Bumi yang kita huni ini pun nanti jadi lautan api, bukan jadi surga lagi. Dikutuk bumi ini. Dengan bahasa Alkitab, bumi akan menimbulkan onak, duri. Artinya manusia mulai hidup susah di bumi. Nah, itu asal mula bagaimana keselamatan dirancang Tuhan itu. Yaitu Tuhan mempunyai desain atau rancangan mula-mula bahwa Adam harus belajar taat. Tidak melanggar firman-Nya. Sehingga Adam tidak perlu mati. Lalu Adam beranak cucu di bumi untuk kemuliaan Tuhan. Penuhi bumi untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Dan Adam hanya punya satu Hawa. Satu istri saja. Nah, itulah rancangan mula-mula yang kita bisa baca di Alkitab kita. Ya. Jadi keselamatan itu apa? Keselamatan itu rencana Tuhan untuk menciptakan manusia yang seturut kehendaknya, yang taat kepada Tuhan, yang tidak berbuat dosa. Ya, itu mula-mula begitu. Sayang sekali Adam melanggar perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian apa? Ya perjanjian itu supaya Adam melakukan tugasnya dengan benar. Tidak makan buah itu, mendengar suara Tuhan, jangan mendengar suara yang lain. Belajar menguasai bumi untuk kemuliaan Tuhan, melahirkan anak-anak yang memenuhi bumi, menyucikan bumi, menguduskan bumi. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, supaya menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Itu sebenarnya. Cuma Adam melanggar perjanjian dengan Tuhan. Coba kita baca Hosea 6 ayatnya yang ke-7. Bentar ya. Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan ya. Tetapi mereka itu telah melanggar perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Terjemahan ini agak aneh. Di Adam. Sebenarnya bukan begitu. Yang lebih tepat begini. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian, melanggar perjanjian, seperti Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Jadi Adam itu melanggar perjanjian. Segala perkataan Tuhan itu adalah perjanjian antara Tuhan dan manusia. Hari ini kita punya Alkitab yang adalah dokumen perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian antara siapa dan siapa? Antara Tuhan dan manusia. Bapak Ibu tentu tahu kalau yang pernah membuat perjanjian di notaris, ada pihak pertama, ada pihak kedua. Masing-masing ada hak dan kewajibannya. Di samping itu ada sanksinya kalau melanggar perjanjian.
Ya. Nah, jadi kalau kita belajar hari ini, harusnya kita belajar jangan seperti Adam. Sebab Adam melanggar perjanjian. Itulah dosa. Dosa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah dosa. Meleset maksudnya. Tidak seperti tujuan semula. Itu dosa. Ya. Nah, mengapa jadi manusia jatuh dalam dosa dan bumi ini akan lenyap? Bukan rancangan mula-mula. Karena Adam melanggar perjanjian. Nah, sehingga seluruh manusia keturunannya akan seperti Adam. Binasa semua. Tetapi Tuhan itu kasih. Tuhan itu langsung ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan menyampaikan firman dan rencananya ke depan. Kejadian 3 ayat 15. Coba kita baca ya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Tuhan berkata begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, jadi artinya apa? Artinya Adam dan Hawa akan punya keturunan. Dan melalui keturunan itulah nanti Sang Juru Selamat akan lahir. Yang akan membinasakan pekerjaan iblis, si ular itu. Nah, ini nubuatan akan keselamatan di masa depan. Ketika kitab Kejadian itu ditulis. Ya. Jadi bagaimana manusia bisa diselamatkan? Yang jelas kita sudah bahas di sesi yang lalu ya, di bulan lalu, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi manusia membutuhkan Sang Juru Selamat. Tidak bisa menyelamatkan di sini. Bagaimana? Nggak ada caranya. Surga juga tidak tahu letaknya di mana. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari bumi yang akan jadi lautan api ini, yang akan hancur oleh api. Nggak bisa, juru selamat ya. Nah, itu sudah kita bahas di bulan lalu. Nah, pagi ini fokus kita adalah tentang keselamatan. Kita baca dulu Efesus 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan ya. Banyak orang membaca ayat ini tapi salah mengerti. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Diartikan oleh banyak orang bahwa orang beriman itu diberikan oleh Allah. Bahwa kita diam saja dipilih Tuhan lalu tiba-tiba kita beriman gitu. Banyak orang mengartikannya begitu. Salah. Ya. Ayat 9-nya ditegaskan lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Ayat ini benar dua-duanya, tapi banyak orang salah mengerti. Yang pemberian Allah itu bukan iman. Di kalimat itu, sebab oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Apa yang pemberian Allah? Bukan iman. Keselamatan itulah pemberian Allah. Nah, kesempatan untuk selamat itulah yang diberikan Allah. Yesus mati di kayu salib, itulah pemberian Allah. Ya. Supaya ada keselamatan. Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita semua, membeli kita menjadi miliknya. Tapi soal iman dijelaskan dalam banyak ayat. Bahwa iman itu harus ada perbuatannya. Bahwa iman itu adalah menuruti kehendak Allah.
bahwa iman itu bisa timbul karena pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Rematos Kristus. Ya. Itu. Jadi jangan kalau baca ayat itu nggak mengerti konteksnya. Seolah-olah kalau kita jadi Kristen tiba-tiba diberikan iman oleh Tuhan, otomatis. Hidup kita jadi dikendalikan Tuhan seperti mobil dikendalikan. Bukan. Bukan itu maksudnya, ya. Justru teologi yang seperti itu merusak cara berpikir orang percaya. Makanya banyak orang percaya, nggak usah serius-serius lah Pak, kita sudah selamat. Minum tuak jalan terus. Ya, menipu kiri kanan jalan terus, selingkuh nggak takut. Banyak sekali yang menyakitkan hati Tuhan. Sudah ditebus, nggak mau berubah. Ya, keselamatan itu memang bukan hasil pekerjaan kita, diawali oleh kematian Tuhan di kayu salib. Tapi setelah itu kita harus nurut sama Tuhan, taat sampai mati. Dengarin apa kata Tuhan, dengarkan apa keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin semua ya. Kalau kita ditebus ya kita harus nurut kehendak Tuhan, taat. Banyak orang udah nggak mau dengar tuh berikutnya. Pokoknya sudah selamat Pak, gitu. Padahal hidupnya belum berubah. Ya. Kita baca lagi Titus 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, ya, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ingat nih, pemandian, kelahiran kembali. Itu artinya bukan cuma dibaptis, udah lahir baru. Bukan. Kalau orang dibaptis, perbuatan dosanya jalan terus, percuma. Baptis itu kan cuma lambang. Air tidak bisa menghapus dosa manusia. Air tidak bisa mengubah karakter seseorang. Air itu lambang bahwa yang dibaptis bersedia berubah. Komitmen untuk berubah. Seturut kehendak Tuhan. Menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu yang benar. Ya. Nah, jadi seolah-olah, bukan karena perbuatan baik, jadi nggak usah berbuat baik. Nah, banyak orang begitu tuh. Tapi orang tidak baca satu perikop ini secara lengkap. Coba dibaca ayat 8-nya. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi kalau kita berbuat baik, melakukan taat terhadap Tuhan, bukan karena kita bisa menyelamatkan diri sendiri, bukan. Karena Yesus mati di kayu salib, maka kita harus menyerahkan diri kepadanya. Kehendaknya kita harus berbuat baik, bukan cuma baik, kita harus berubah jadi sempurna. Itu. Makanya firman-Nya diulang-ulang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus jadi kudus. Kudus tidak ditentukan Tuhan, kita yang harus berusaha. Berusaha hidup kudus, tapi jangan membanggakan diri. Itu maksudnya. Di ayat kelima tadi kan dikatakan bukan karena perbuatan baik. Tapi kalau orang tidak berbuat baik nggak selamat. Perbuatan baik yang dimaksud beda. Yang menyelamatkan itu kalau kita taat kepada Tuhan setelah ditebus di kayu salib. Tidak ada orang yang selamat tanpa lahir baru, tanpa perubahan nyata dalam hidupnya menjadi manusia baru. Nah, itulah proses keselamatan itu terjadi terus dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita mati.
Setelah kematian, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dihakimi. Makanya di sisa umur hidup kita ini, mari kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kita semua. Jangan berkata sudah dibaptis lalu sudah selamat. Jangan berkata keselamat kita Tuhan yang membuat takdirnya predestinasi. Tidak. Keselamatan Tuhan tidak mempredestinasikan. Yang Tuhan tentukan itu mekanisme keselamatannya. Bahwa Yesus menebus. Itu Tuhan yang tentukan. Bahwa manusia yang percaya diberi Roh Kudus. Itu Tuhan yang tentukan. Tapi apakah manusianya mau taat atau tidak? Tidak, Tuhan tidak tentukan, tidak membuat takdir. Kitalah yang harus taat sampai mati. Dikatakan kamu harus berusaha. Ya. Masih di perikop yang sama itu, tapi tidak dibaca lengkap oleh banyak orang. Heran ya. Roma 3 ayat 20. Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Iya benar. Konteksnya apa? Konteksnya orang Yahudi yang bangga melakukan Taurat. Nah, dijelaskan bahwa bukan yang membuat selamat, bukan itu. Yang membuat selamat itu karena Yesus mati di kayu salib. Maka manusia semua akan dihakimi. Kalau yang punya Taurat, dihakimi menurut Taurat. Yang nggak punya Taurat, dihakimi menurut hati nuraninya. Tapi kalau kita punya Injil, kita harus melakukan kehendak Tuhan Yesus. Begitu kitab Roma itu yang menjelaskan hal itu. Ya kan? Ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, ini harus dimengerti konteksnya. Karena iman. Iman itu apa sih? Apakah iman itu, ya aku percaya Tuhan. Dengan mulut. Udah begitu. Perbuatan dosa jalan terus, nggak apa-apa. Yang penting sudah percaya dengan mulutnya. Apakah itu iman? Bukan itu. Orang dibenarkan karena iman. Di kitab Yakobus dijelaskan, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Mati, percuma. Oleh sebab itu, kamu dibenarkan bukan hanya karena iman, tapi juga perbuatan. Maksudnya apa? Bukan perbuatan baik yang biasa-biasa itu, bukan. Perbuatan melakukan kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Bisa nggak orang selamat tanpa melakukan kehendak Tuhan? Nggak bisa, meskipun Yesus mati di kayu salib, artinya kau menolak keselamatan itu. Kan begitu. Ya. Kita baca lagi Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, gitu kan? Ini diulang-ulang oleh Rasul Paulus karena Rasul Paulus menghadapi orang Yahudi. Kamu melakukan Taurat kok nggak percaya Yesus kok merasa selamat ya gitu. Selamat itu bukan karena melakukan Taurat, bukan karena kamu berbuat baik lalu mengumpulkan poin untuk bayar ke surga, bukan. Keselamatan itu karena kamu sudah ditebus, lalu kita menyerahkan diri kepada Tuhan, melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Nah, itu perbuatan juga, tapi perbuatan yang berbeda, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Tidak seorang pun selamat tanpa melakukan kehendak Tuhan. Meskipun Yesus mati di kayu salib. Coba kita kalau ditebus oleh Tuhan, mari kita dengar apa kata Tuhan. Amin ya semua ya. Jangan apa kata si A, si B. Apa kata Tuhan? Coba kita baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ini Tuhan Yesus loh yang berkata langsung.
Orang yang percaya kepada Tuhan harus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus di seluruh Alkitab. Salah satunya ini. Kalau orang tidak mau mendengarkan, ya berarti dia tidak percaya meskipun di mulutnya mengaku, aku percaya kok Pak. Gitu. Ayat 21. Tuhan berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Bukan yang mengaku, aku percaya Tuhan, masuk surga. Enggak. Yang teriak-teriak, kalau berdoa teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, gitu. Bukan itu yang masuk surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini kata Tuhan Yesus loh. Yang melakukan perbuatan. Perbuatan apa itu? Kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jangan merasa, aku sudah selamat Pak, sekali selamat tetap selamat, terus aku nggak berbuat apa-apa. Kalau ditanya, kita harus berusaha nggak hidup kudus? Enggak, nanti Tuhan yang menggerakkan kita. Itu salah itu. Itu fatal itu, ajaran-ajaran itu. Jadi manusia nggak mau berusaha hidup kudus. Kalaupun salah, nggak apa-apa, ini kehendak Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengarahkan kita jadi bertobat. Bertobat kok Tuhan yang mengarahkan. Tuhan teriak sama kita, bertobatlah kau, kerajaan sudah dekat, kerajaan Allah. Kita yang harus bertobat, memberi diri, bertobat, berubah, sadar, berjaga-jaga, berubah. Ada banyak ribuan ayat yang berkata begitu. Lah kok mencomot ayat-ayat yang diplesetkan, pilih-pilih ayat. Ini banyak orang nggak bisa selamat, akhirnya hidupnya tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Ya, bahkan di ayat 22 dikatakan begini oleh Tuhan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Artinya sudah melayani seolah-olah gitu. Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kan ini perbuatan baik sebenarnya. Tapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Mereka melakukan semua itu untuk dirinya sendiri, agenda. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Menurut ayat ini, orang-orang seperti ini disebut nabi palsu. Kelihatannya benar. Kelihatannya melayani Tuhan. Tapi di balik itu ada maksud lain. Bukan kehendak Bapa di surga, bukan kehendak Tuhan Yesus. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tidak masuk kerajaan surga. Ini yang berkata Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan berkata Yesus mati di kayu salib, kita otomatis masuk surga. Semua sudah selesai dikatakan Tuhan Yesus, Pak, di kayu salib. Sudah selesai. Nggak mengerti yang sudah selesai itu tugas Tuhan Yesus yang diberikan Bapaknya. Oleh sebab itu Tuhan berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Nah, kita semua sedang diutus Tuhan. Jangan berkata sudah selesai, belum selesai kok sudah selesai. Ibarat seorang murid belum mengerjakan PR-nya merasa sudah selesai, terus berharap lulus. Banyak sekali ajaran-ajaran yang salah di luar sana. Bapak Ibu mesti perhatikan prinsip yang benar ini. Ayo bertobat. Orang yang tidak bertobat tidak selamat. Bertobat itu apa? Berubah. Yang namanya iman itu juga tidak statis. Ya, aku berubah. Udah. Iman sendiri itu mengalami pertumbuhan. Iman yang kecil lama-lama membesar. Yang kekanak-kanakan lama-lama menjadi dewasa. Iman itu mengalami proses. Contoh sederhana. Belajar mengampuni itu tidak gampang. Emang bisa langsung dibaptis lalu besoknya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kan tidak. Harus belajar melakukannya dari waktu ke waktu. Ibarat seorang anak makin lama makin dewasa, remaja, pemuda, pemudi, dewasa. Sama iman juga begitu. Kalau kita belajar dengan benar, berusaha, lama-lama kita akan bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Iman itu memerlukan waktu untuk bertumbuh.
seperti biji yang ditanam, perlu waktu untuk bertumbuh. Bukan ditanam sekarang, besok sudah besar. Biji mangga ditanam hari ini, besok sudah berbuah lebat. Nggak ada yang begitu. Ya, butuh waktu lama. Makanya orang beriman juga begitu. Butuh pertumbuhan iman. Tidak ada yang ditentukan Tuhan besok tiba-tiba beriman orang ini. Nggak pernah ada di Alkitab seperti itu. Jangan percaya dengan teologi yang seperti itu. Ya, Tuhan itu sebenarnya mengajar jelas sekali. Cuma sayang orang tidak fokus pada ajaran Tuhan Yesus. Fokusnya pilih-pilih ayat, fokusnya perjanjian lama, gitu-gitu. Coba kita lihat salah satu ajaran Tuhan Yesus. Salah satu saja. Kalau orang mengerti, pasti sudah mengerti inti keselamatan itu. Matius 25, ayat 14 sampai 30. Matius 25, ayat 14 sampai 30. Tuhan berkata begini, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini artinya Tuhan Yesus pergi jauh ke rumah Bapa di surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Nah, kita hamba-hambanya dipercayakan harta Tuhan kepada kita. Apa itu? Kebenaran. Kita dipercaya untuk menjadi saksi kebenaran, saksi Kristus kemanapun kita pergi, itulah harta Tuhan. Nah, ini seorang hamba begini nih. Nah, di sini diceritakan, nanti dibaca lengkap saja sendiri, karena waktunya mungkin tidak cukup. Ada hamba yang diberi 5 talenta. Ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Setiap kita diberi karunia yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Tetapi ketika Tuhan itu pulang lagi, nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita semua dihakimi, dinilai. Untuk apa itu talenta yang kuberikan itu? Nah, di perikop ini dikisahkan bahwa lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nanti suatu hari Tuhan datang lagi mengadakan perhitungan dengan kita semua. Hamba yang menerima 5 talenta, yang diberi banyak, itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Yang diberi banyak tadi mempersembahkan banyak juga bagi Tuhan. Apa kata Tuhan? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Diajak Tuhan ke surga. Lah kok bisa mengerti bahwa keselamatan bukan karena adanya perbuatan? Lah kok ada orang yang mengerti bahwa iman itu nggak usah ada perbuatan? Tuhan yang mengajarkan, tapi ingat, Tuhanlah yang menyelamatkan. Cuma sebagai hamba, kita harus jadi hamba yang baik. Apa itu? Melakukan perbuatan kehendak Tuhan. Tuannya itu. Kalau dikasih talenta harus digunakan. Harus belajar dalam seluruh hidup kita. Menggunakan semua yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Dalam perbuatan yang nyata. Bukan hanya dalam angan-angan. Itulah iman yang benar. Demikian juga dengan yang diberi 2 talenta. Hamba yang baik. Karena menghasilkan 2 talenta. Tapi yang ini kebangetan ini adalah yang diberi 1 talenta. Sudah diberi sedikit, nggak melakukan. Akibatnya apa? Ia dicampakkan. Ayat 30 tuh. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Kegelapan itu menandakan tidak ada Tuhan, ditolak Tuhan. Nanti di akhir zaman dunia ini akan ditinggal di lautan api, neraka, Gehenna, dalam teks asli Alkitab. Di kitab Wahyu disebut Limnentopuros, danau api. Langit dan bumi akan hancur oleh api, nyala api. Dan akan lenyap. Orang benar akan dibawa ke langit baru, bumi baru. Itulah keselamatan yang lengkap. Dahulu Tuhan Yesus mati di kayu salib mengerjakan keselamatan untuk kita. Hari ini kita disertai Roh Kudus untuk menjadi hidup kudus. Untuk hidup benar. Untuk mengerjakan talenta yang ada pada kita, yang diberikan Tuhan. Supaya nanti ketika Tuhan datang, kita bertanggung jawab atas talenta yang kita perbuat. Dan itu bukan untuk memegahkan diri. Itu dalam rangka menyambut keselamatan yang Tuhan tawarkan. Jangan melanggar perjanjian seperti Adam. Kalau kita ditebus, artinya kita orang berhutang, kata Alkitab. Berhutang untuk membayar. Membayar dengan apa? Bukan dengan uang. Dengan seluruh hidup kita. Supaya tidak hidup menurut daging lagi. Supaya tidak berbuat dosa lagi. Sudah ditebus dosanya, jangan mengulang lagi. Tapi hidup menurut roh. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Jadi hari ini kalau kita hidup, ini adalah proses keselamatan. Lanjutan dari kematian Tuhan di kayu salib. Yaitu bagian kita. Bersama Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus. Inilah yang dimaksud penyucian, sanctification. Kita sedang menyucikan diri agar Tuhan berkenan. Barulah keselamatan itu dilengkapi ketika Tuhan Yesus datang lagi nanti. Kita dibawa ke kerajaan surga. Nah, selamatlah semuanya secara lengkap. Kan begitu. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib sudah selesai, maksudnya tugas yang diberikan Bapaknya sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jangan kita ngaku, saya sudah selesai Pak. Belum mengerjakan apa-apa kok sudah selesai. Makanya Tuhan berkata dengan jelas, sama seperti Bapak mengutus aku mengutus kamu. Kamu belum selesai. Tugas kita belum selesai Bapak Ibu. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita hidup ikut pertandingan yang diwajibkan bagi kita semua. Tidak gratis. Kayu salib gratis, iya. Tapi setelah itu tindak lanjut oleh Roh Kudus, tidak gratis, kita harus mau bayar harga. Kalau kamu mau ikut aku, kata Tuhan Yesus, hitung dulu anggarannya. Mau nggak bayar harga? Ini banyak sekali perkataan Tuhan Yesus begitu, cuma diabaikan oleh banyak orang. Ya, perjanjian dengan Tuhan itu padahal jelas loh. Banyak orang merasa bahwa dirinya tidak punya kewajiban apa-apa ketika ikut Tuhan Yesus. Tidak punya kewajiban. Wah, ini kenapa begini ya? Belajar dari mana itu? Di Alkitab kita penuh dengan kewajiban. Kita dihajar oleh Bapa kita di surga. Itu artinya kita dikasihi. Supaya menjadi manusia-manusia Allah. Selamat itu bukan cuma nanti di surga. Proyeknya dimulai saat ini. Bahkan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu permulaan mulai proyek keselamatan. Hari ini proyeknya berjalan terus. Ayo kamu hidup yang benar. Itu bagian dari keselamatan. Jadi bukan begini, hidup kita nggak berubah, tetap berbuat dosa, manusia lama tetap, lalu dibawa ke surga. Nanti di surga baru dibersihkan oleh Tuhan dosanya. Bukan. Mulai sekarang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mulai sekarang kita harus melakukan kehendak Tuhan. Menghadirkan surga, tanda kutip baunya surga. Sehingga orang kalau melihat hidup kita, orang akan melihat ini, selamat tuh model yang begini. Bukan yang cuma ngaku di mulut. Selamat itu bukan hanya hidup kekal. Hidup kekal kalau nggak berubah buat apa? Kalau jahat. Selamat itu sebelum hidup kekal nanti, mulai sekarang pun sudah sedang diselamatkan oleh
Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Supaya kita hidup tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Kalau kita hidup tak bercacat, tak bercela dalam segala hal, kita akan jadi berkat. Kita akan jadi saksi Kristus yang efektif. Orang akan mau mendengarkan, mau meneladani kita. Tapi kalau orang Kristen tidak berubah, sama dengan orang dunia, orang tidak bakalan tertarik sama Tuhan Yesus. Itulah orang-orang yang menjadi sandungan, yang ditolak Tuhan. Karena tidak melakukan kehendak Bapa di surga, tidak melakukan kehendak Tuhan Yesus. Ya. Nah, perjanjian dengan Tuhan, itu banyak orang tidak mengerti. Saya cuma mau sampaikan beberapa hal saja, contoh saja ya. Jadi sebenarnya Roma 5 ayat 8. Coba kita baca dulu. Roma 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini benar. Jadi Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya sama kita meskipun kita belum tahu apa-apa, bahkan belum lahir. Tuhan sudah mati buat kita di kayu salib. Inilah yang dimaksud gratis, cuma-cuma. Kita tidak melakukan apapun. Tapi ingat, belum selesai. Setelah kita ditebus, apa yang harus kulakukan Tuhan? Nah, dengarkan kata Tuhan Yesus. Tuhan mengajar itu lengkap sebenarnya. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Kalau tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus, maka tidak ngerti kebenaran. Barang siapa tetap di dalam firman-Ku, ia adalah muridku, dan muridku akan mengerti kebenaran yang memerdekakan kamu. Jelas loh, perkataan Tuhan itu jelas sekali padahal. Kamu kalau mengasihi aku, kamu pasti melakukan seluruh perintahku. Kalau kamu tidak mengasihi aku, pantas kamu tidak melakukan perintahku. Pantas tuh. Jadi orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, meskipun mengaku dengan mulutnya percaya, dia binasa. Karena itu justru ngeledek Tuhan, menghina. Aku percaya Tuhan, tapi nggak mau melakukan, itu ngeledek Tuhan itu namanya. Nggak bicara percaya tapi perbuatannya nggak ada, itu kan ngeledek namanya. Sama, kita ngomong dengan orang lain, Tuhan Yesus loh, Yesus itu Tuhan loh, tapi perbuatan kita jahat. Itu menghina Tuhan, membawa menjelek-jelekkan nama Tuhan. Bukan memuliakan Tuhan. Ya. Oke. Jadi sebenarnya keselamatan memang dimulai oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Itu benar. Inisiatif Bapa di surga. Nah, kemudian Tuhan mengadakan perjanjian untuk memperbaharui yang lama, perjanjian baru. Ya. Coba satu poin saja yang kita bahas karena waktunya sedikit lagi ya, 5 menit lagi. Oke. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Sebenarnya seluruh perjanjian baru itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ada sanksinya. Ada hak dan kewajiban kita, dan ada hak kewajiban Tuhan. Tentunya Tuhan yang buat perjanjian. Kita dilibatkan. Nah, kitalah yang harus jeli membaca Alkitab supaya mengerti apa perjanjiannya. Berapa tadi? 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu bagian Tuhan, Tuhan yang mati di kayu salib. Supaya kita, nah ini bagian kita ini, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, artinya kita harus mati terhadap dosa, itu bagian kita. Harus jangan buat dosa lagi. Hidup untuk kebenaran, supaya kita mau hidup untuk kebenaran. Oleh bila-bila kamu telah sembuh dari kesesatan, karena kita mau memberi diri, mau jadi murid, mau belajar kebenaran, sehingga sembuh dari
kesesatan itu karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi penebusan itu bagian Tuhan, pihak Tuhan. Pihak manusia apa? Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 23 sampai 25. Kata Tuhan Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini contoh kecil ya Bapak Ibu, karena poinnya banyak sekali. Silakan dibaca di Injil. Jadi setiap orang yang mau ikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri. Jangan manusia lamanya terus, manusia lamanya harus dibuang maksudnya. Itu menyangkal diri. Dan memikul salibnya setiap hari. Jangan berkata Tuhan Yesus mati di kayu salib, aku nggak perlu pikul salib. Nah, ngaco kan? Banyak orang itu sesat pikirannya. Disesatkan oleh pengajar-pengajar yang salah. Perhatikan baik-baik kata Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya. Manusia lamanya harus hilang. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengikut salib siapa? Salib kita masing-masing. Jadi bagian Tuhan, Tuhan pikul salib. Bagian kita juga pikul salib. Bedanya kalau Tuhan secara fisik begitu, mempersembahkan seluruh hidupnya untuk menebus kita, menggantikan tempat kita, kita juga harus pikul salib. Mematikan manusia lama kita. Lahir menjadi manusia yang baru. Itulah proses keselamatan di sisa umur hidup kita ini. Jadi kita diselamatkan itu prosesnya dulu, sekarang, dan nanti. Dulu Tuhan Yesus menebus, sekarang Roh Kudus memimpin kita supaya kita mau berubah, mau melakukan perbuatan yang melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga. Perbuatan nyata, itulah iman yang benar. Bukan yang omong saja, omong doang. Ya. Dan nanti Tuhan menjemput kita untuk dibawa ke kerajaan surga. Itulah keselamatan secara lengkap. Jangan cuma pengertiannya sedikit. Kalau sedikit nanti hidupnya salah. Tidak menyukakan hati Tuhan. Ya. Nanti Bapak Ibu diulang-ulang rekamannya. Akan saya taruh di YouTube juga. Dan dicatat. Dibuat gambar yang besar, tempel di dinding. Supaya setiap hari kita nengok, iya ya, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Aku pun harus memikul salib. Seperti dia memikul salib. Aku harus menyalibkan manusia lamaku. Aku tidak boleh berbuat dosa lagi kalau ikut Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuma tidak berbuat. Aku harus berbuat secara aktif, melakukan kehendak Tuhan. Menjadi saksi kemanapun pergi, memberkati sesama, dan seterusnya. Itulah hamba yang baik. Nanti suatu hari saya akan buat seri tentang perumpamaan ajaran Tuhan Yesus khusus. Dan itu sebenarnya kalau orang mau belajar dengan benar ya, hidupnya diubahkan. Amin ya. Sebab kesuksesan dunia ini dalam banyak kasus justru mencelakakan manusia. Manusia waktunya jadi habis mengejar kesuksesan dunia. Manusia waktunya tinggal sedikit untuk belajar Alkitab, untuk berubah. Karena mengutamakan dunia. Ada banyak orang kekayaannya justru menjadi kutuk. Karena dengan kekayaannya, artinya ia diberi banyak. Tapi ia tidak berbuat banyak. Nah, ini artinya kekayaannya jadi kutuk. Diberi 5 talenta, tapi tidak memberikan 5 talenta hasil. Hati-hati. Makin kaya seseorang, makin ia dituntut banyak. Bukan cuma soal kekayaan. Makin suaranya bagus seseorang, ia dituntut untuk memuji Tuhan kemana-mana. Biar banyak orang diberkati melalui suaranya. Makin seseorang diberi pelayanan, ia harus makin melayani Tuhan.
Itu talenta setiap orang beda. Diberi umur panjang, umurnya harus digunakan untuk keselamatan banyak jiwa, untuk proyek keselamatannya Tuhan. Amin ya, semua. Amin. Baik, Pak Yeri, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Sebentar, saya buka dulu ya. Unmute. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Pendeta Wigno yang sudah memberkati kita hari ini. Saya buka ruang tanya jawab, baik Anda yang terhubung dengan Zoom, bahkan bagi sahabat Amigos yang sedang mendengarkan kebenaran ini lewat radio regional yang ada, silakan 0853 98 980421 untuk telepon yang ada di studio atau yang bisa dihubungi lewat studio kami. Dan bagi yang tergabung di Zoom, silakan saja Anda bisa bertanya, memperdalam akan firman Tuhan disampaikan. Silakan. Ya, Ibu Lilis raise hand itu, silakan Bu. Oh ya, Unmute. Ibu Lilis, silakan. Oke, sorry, saya baru lihat. Silakan Ibu Lilis. Salam Pak Widjo. Shalom Ibu. Shalom. Saya mau bertanya Pak. Tadi Bapak Pak Widjo mengatakan bahwasanya proses keselamatan itu adalah masuk surga itu adalah buah dari keselamatan, dan prosesnya adalah taat kepada Tuhan setelah ditebus lewat kayu salib ya Pak. Ya. Tadi malam juga saya ikutin Bapak di Truth ID, sama ya tentang kebenaran ya Pak. Ya. Nah saya mau tanyakan adalah ini Pak. Saya tadi baca di Roma 3 ayat 29 bunyinya gini. Adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Ya. Ini Pak, dari keluarga saya hanya saya yang Kristen. Nah, tetapi saya tahu karakter mereka, moral mereka gitu. Baik lah ya, mereka berbuat baik. Nah, kenapa mereka tidak mengakui Tuhan Yesus? Karena dari kecil juga beliefnya bukan di situ gitu Pak. Ya. Tadi malam Bapak kalau nggak salah menyebut juga tentang Konfusius ya Pak ya? Ya. Nah, itu kan Konfusius juga saya tidak tahu, saya dulu belajar pas kuliah, tidak tahu bahwa dia itu beliefnya Kristen atau tidak. Cuman ada satu quotes-nya yang mengatakan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Pertanyaan saya, kalau yang misalnya keluarga saya itu karena dari kecil beliefnya bukan di situ, tetapi dia berbuat baik, karakternya baik karena saya dari situ, itu bagaimana Pak? Apakah mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga? Kalau kita bandingkan banyak saudara saya yang Kristen, tetapi ya tadi kata Pak Widjo mengatakan minum terus, berbuat hal-hal yang negatif gitu loh Pak. Terima kasih Pak Widjo. Oke, baik. Jadi tidak ada orang yang akan masuk kerajaan surga tanpa Yesus. Nggak ada. Jadi tidak bakalan masuk kerajaan surga. Ini bicara kerajaan loh. Tolong teliti. Kerajaan hanya dimiliki oleh umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Yang merupakan hamba yang baik. Bersama di kerajaan Tuhan Yesus. Ya. Di langit yang baru dan bumi yang baru, di kerajaannya. Ya. Tapi kalau kita bicara kerajaan, tentu ada rakyat. Tentu. Nah, ini memang rawan. Banyak orang tidak setuju, tapi kita pakai Alkitab saja. Ya kan? Coba kita baca kitab Roma, pasal 2. Banyak orang berani melawan Alkitab. Kalau kita mah nggak berani. Roma 2. Mulai ayat 11. Roma 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ya. Tidak membeda-bedakan. Ya. Ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Artinya bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki Taurat, kalau binasa tanpa hukum Taurat juga. Ya. Dan orang-orang yang punya hukum Taurat, kalau tidak melakukan Taurat, binasa juga. Artinya itu ayat ini ya.
Kita teruskan dulu ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Tuhan. Bukan yang dengar. Tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Yang melakukan dong, masa yang dengar? Yang melakukan. Nah, tapi ayat 14 lebih jelas lagi. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, bangsa lain nih, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, mereka tidak mencuri, tidak berzina, dan seterusnya, yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, jadi orang yang tidak punya Taurat akan dihakimi menurut nuraninya, apakah sesuai hukum Tuhan atau tidak. Yang punyanya cuma Taurat dihakimi menurut Taurat. Tapi yang punya Injil dihakimi menurut Injil. Nah, jadi orang yang tidak pernah mendengar Tuhan Yesus dihakimi menurut apa yang ia dengar, tapi bukan yang salah ya. Betul. Abraham tidak pernah mendengar Tuhan Yesus. Ishak, Yakob, dan orang-orang perjanjian lama. Tapi ia punya hukum Tuhan. Apapun namanya, Taurat atau apa. Sebab Taurat pun hukum Tuhan. Nah, kalimat yang seseorang diselamatkan atau dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, itu maksudnya melakukannya sebagai syariat Taurat. Oh, baik. Tapi inti Taurat itu benar. Tuhan Yesus yang ditanya, apa hukum yang terutama? Dijawab oleh Tuhan, itu intinya hukum Taurat loh. Hukum Taurat kan Tuhan yang memberikan. Cuman disalah mengerti oleh manusia. Diterapkan untuk menghukum orang lain syariat-syariat Taurat itu. Nah, makanya Rasul Paulus berkata begitu, kamu kok bangga melakukan Taurat? Gitu. Padahal itu intinya tetap benar. Bahwa hukum Taurat dibagi dua tuh. Satu, mengasihi Tuhan, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku dan seterusnya. Dan yang horizontal, sesama manusia. Begitu. Nah, kalau orang hanya melakukan sesama manusia, tapi tidak tahu Tuhan yang benar karena memang tidak pernah mendengar. Yaitu seperti orang asing tadi, tidak punya Taurat, tapi yang melakukan yang Taurat tuntut. Ya memang tidak sempurna karena nggak tahu Tuhan yang benar yang mana. Mereka nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu beda dengan orang yang dikasih tahu nolak. Nah, kalau dikasih tahu nolak, apalagi benci gitu. Waduh, itu pasti binasa. Orang yang jahat hatinya, jangankan orang tidak percaya, orang Kristen saja yang jahat hatinya binasa dia. Anak setan itu, bukan anak Tuhan. Begitu Bu Lilis kira-kira. Itu perlu pembahasan panjang memang keselamatan itu. Yang saya tangkap adalah bahwasanya orang percaya itu dapat privilege masuk ke dalam kerajaan sorga. Betul. Tetapi tidak percaya Tuhan Yesus tetap dikasih kesempatan, tetapi bukan di dalam kerajaannya, tapi dalam lingkup masyarakatnya ya Pak ya. Ya, betul. Terima kasih banyak Pak Widjo, Pak Jerry, Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Bu Lilis. Ini juga ada yang ingin bertanya yang sudah simbol tangan ini. Ibu Lina, silakan langsung. Bu Lina, silakan. Ibu Lina bisa di-unmute. Ya. Bisa, Bu? Mute ya? Oh iya. Ya, sudah. Silakan. Iya, selamat pagi, Pak. Pagi. Saya hanya konfirmasi, Pak. Berarti sama dengan perumpamaan orang Samaria itu, Pak ya. Orang Samaria yang baik hati ya, Pak. Ya. Ibu ini hebat nih, Ibu Lina ini, mengerti. Perumpamaan Tuhan Yesus itu sengaja pakai orang Samaria loh. Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Waduh, yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Orang kafir menolong orang yang di tengah jalan. Kamu ngaku orang kudus, umat pilihan, nggak menolong. Yang selamat orang itu yang nolong. Iya, benar, Pak. Gitu. Banyak orang menolak ayat-ayat begitu, Bu.
Iya Pak, iya Pak. Kita baca apa adanya Tuhan. Kita itu mau cari apa sih hidup ini? Saya tuh heran kadang-kadang sama banyak orang. Baca Alkitab nggak mau, milih-milih ayat. Oh, Tuhan ngajarin begitulah. Kalau Tuhan maunya begitu, kau mau apa? Siapa kita? Mau ngotot-ngototan. Iya, Aneh Pak. kan? Iya. Aduh, pakai doktrin ini, doktrin itu. Aduh. Orang itu udah menjadi orang Farisi zaman sekarang. Pakai hukum ini, hukum itu, hukum agama, Taurat, dan sebagainya. Injil mau dijadikan syariat. Itu salah itu. Injil itu perubahan akal budi. Iya Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Wiknyo. Oke, Tuhan berkati, Bu. Ya, Tuhan berkati Bapak. Oke, terima kasih Pak Ibu Lina. Ini ada Pak Irwan Rusli. Langsung saja Pak Irwan. Pertanyaannya, oke. Shalom Pak Winyo. Shalom. Saya ingin bertanya mengenai dua situasi Pak. Ya. Orang yang dari kecil belajar agama mereka sendiri dari kecil Pak. Jadi sudah dewasa, sudah banyak waktu dah. Lalu kita datang untuk menerima Yesus. Lalu orang itu bilang, aku sudah begini lama, jadi merubah begitu saja mungkin agak sulit. Maksudnya apakah berarti itu menolak? Tapi dia membenci, dia kehidupannya baik maksudnya. Oke, mengerti Pak pertanyaannya. Pertanyaan adalah apa yang harus kita beritahu untuk dia itu mungkin masuk surga dalam arti masyarakat. Maksudnya lakukan ini loh, kenal mengenai Yesus, apa yang dilakukan Yesus gitu. Jadi dengan demikian kita bisa memberikan input mengenai Christianity gitu ya, Pak. Ya. Jadi ya. Gitu, Pak. Lalu yang kedua, Pak. Yang satu dulu, Pak. Nanti saya lupa. Ya, baik, Pak. Oke. Perbuatan kita itu mewakili 1000 khotbah. Orang khotbah, tapi perbuatannya nggak ada. Percuma. Perbuatan kita itu kuasanya 1000 khotbah. Nah, jadi lewat perbuatanlah kita akan menggarami semua orang. Termasuk orang yang berbeda imannya dengan kita. Itu yang bisa kita perbuat. Nah, kalau dia tanya-tanya, baru kita jawab. Dengan penjelasan. Makanya kita harus mengerti dengan benar. Jangan ikut menjelaskan terus salah lagi. Wah, dia nggak diberkati. Ya, harus lewat perbuatan nyata dan penjelasan akan kebenaran. Makanya kalau hari Kamis itu orang ikutin terus sesi-sesi kebenaran di truth.id itu, nanti akan sampai belasan sesi dan jadi buku, orang akan mengerti, membedakan yang ini sebenarnya bukan kebenaran yang utuh, cuma serpihan kebenaran. Yang ini kepalsuan nih, sebab menyebabkan orang jadi jahat. Tidak menyebabkan orang menjadi melakukan kehendak Bapa. Kelihatan dari akhlaknya, etikanya, karakternya, mindsetnya, dalam segala hal. Nah, itu Pak. Jadi lewat apa? Lewat perbuatan. Sebab perbuatan itu mewakili 1000 khotbah. Ya. Nah, begitu yang kedua, Pak. Ya. Yang kedua, kalau seseorang Kristen mengaku Kristen gitu Pak, lalu kita beritahu mengenai adanya masyarakat dan kerajaan surga, lalu dia mungkin bisa nggak dia bilang saya ingin melakukan free choice, memilih karena kapasitas saya terbatas, jadi saya nggak bisa mungkin sebagai kerajaan surga, anggota kerajaan surga, tapi hanya saya memilih untuk menjadi masyarakat. Jadi dengan dia ingin memilih hanya di kerajaan surga, karena mungkin dia punya berbatasan untuk menjadi sempurna atau pemikiran dia gitu Pak. Oke, mengerti. Alkitab berkata ada yang diberi 5 talenta, ada 2, ada 1. Siapa yang memberi? Sang Tuhan, Tuhan. Bukan kita yang milih. Aku maunya 1 talenta aja ya Tuhan, biar enteng. Atau gini, ada orang bicara sama saya, Pak, sulit ya Pak, supaya dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Syaratnya, ya memang gampang, memang murahan. Kalau gitu aku mau jadi ini Pak, aku mau jadi tukang sapu di surga saja.
biar gampang. Yang begitu nggak masuk surga. Itu menghina Tuhan namanya. Mentalnya ya Pak ya, mentalnya ya Pak. Iya, mentalnya bukan mental surgawi. Jadi Kalau nggak mau mental surgawi itu baca. semuanya kita persembahkan. Kita maksimal, nah baru berkata, ini udah maksimal Tuhan. Gitu. Oh, belum apa-apa nawar, biarlah Tuhan. Aku jadi tukang sapu saja di surga. Iya, Pak. Enak banget ya Pak. Iya, aduh, mentalnya mental neraka itu. Oke, Pak. Jadi, Kita langsung saja Ya, ke baik. pertanyaan selanjutnya. Ada Pak Gustawan ya yang sudah menunggu ya supaya semua dapat bagian untuk bertanya. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Wigno. Pagi, Pak. Mau bertanya ya, Abraham itu iman duluan atau taat duluan, Pak? Oke, baik. Pertanyaan ini menimbulkan dikotomi, seolah-olah bisa iman dulu, seolah-olah bisa perbuatan dulu. Kan gitu kan? Ya. Padahal iman dan perbuatan itu seperti satu keping. Iya, Mukanya dua. Harus bareng. satu bagian. Gitu. Mana ada iman duluan? Iman apa itu? Mana ada perbuatan duluan tanpa percaya? Perbuatan apa itu? Iman yang benar itu bareng dengan perbuatannya. Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang ada dalam hati, selaras dengan perbuatan. Itulah iman. Kalau waktu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim itu, Pak, itu taat dulu atau dia gimana, Pak? Percaya dulu, Pak? Itu artinya artinya Abraham taat kepada perintah Tuhan. Ya itulah iman. Keluar. Itu imannya Abraham. Terus satu lagi ya, Pak ya. Ya. Percaya dulu atau bertobat dulu, Pak? Nah, sama. Itu sama. Percaya dulu atau bertobat dulu? Ya dua-duanya. Nggak bisa dipisah-pisah, Pak. Jangan memisah-misahkan. Itu ya, Pak ya. Orang yang jahat pun ya, Pak ya. Orang yang jahat Ya. dia bertobat. Tapi dia bertobatnya itu bukan bertobat percaya ya. Dari berbuat suka merampok, nah dia sadar tidak merampok. Nah dia itu bertobat, Pak. Itu di luar apa iman gitu ya, Pak. Nah itu gimana, Pak? Nggak bertobat itu. Aduh, sampai batuk saya. Pertanyaannya luar biasa soalnya. Begini, Pak. Pertobatan itu tidak bisa terjadi secara instan. Tidak bisa. Ya. Proses. Artinya gini, mencuri terus berhenti mencuri itu namanya bertobat. Itu bagian dari bertobat. Iya. Sebab pertobatan itu adalah perjalanan panjang seumur hidup kita sampai kita mati. Kalau dia cuma berhenti mencuri, belum tentu bertobat. Kenapa dia berhenti? Takut ditangkap polisi. Itu bukan bertobat namanya. Tapi kalau dia mendengar Injil, ya Tuhan aku berdosa, aku mau berhenti. Nah itu bertobat. Tapi bertobatnya belum selesai. Dia harus belajar lagi terus, mendewasakan imannya sampai mati, sampai kematian. Begitu ya, Pak Gios? Satu lagi, Pak. Bagaimana kita tahu bahwa kita tuh diberi talenta sama Tuhan ya? Kadang-kadang kita, aduh talenta kita tuh apa ya? Gitu. Oke, itu merupakan bagian dari pergumulan kita juga, Pak. Apa yang bisa kulakukan untuk Tuhan? Apa yang aku bakalan bisa melakukan juga? Sebab kalau kita bisa dipercaya dalam hal kecil, ditambah-tambahkan kepercayaannya. Artinya talenta itu pun tidak konstan, tidak tetap. Yang diberi satu di dunia ini bisa dipercaya, ditambah-tambahkan lagi, Pak. Itu prinsip Alkitab. Makanya kita tidak boleh, aku mungkin diberi satu kali ya Tuhan ya. Loh, kok ngira-ngira? Persembahkan seluruh hidup, belajar terus keras. Itulah seluruhnya. Perkara 1, 2, atau 5 itu nanti Tuhan yang beritahu. Oke. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya Pak ya, walaupun kecil ya Pak ya, kita lakukan aja ya Pak ya. Ya betul. Tuh, bayangkan Pak, kalau seseorang dapat link khotbah ini misalnya, terus dia nggak mau lakukan Pak,
Salah nggak kira-kira? Salah. Mau mencet tombol aja kok nggak mau forward. Itu kan salah. Nanti yang gosip-gosip di forward malahan. Itu hal yang kecil aja tuh. Begitu ya. Tuhan Oke. berkati. Terima kasih Pak Ya. Gisyawan. Ini ada 2 lagi yang bertanya. Saya harus beri kesempatan bagi mereka. Tentu yang lebih dulu Pak Nikodemus dulu ya, baru Ibu Indria ya. Silakan Pak Nikodemus Hardi. Pak Nikodemus, silakan. Ya. Oh ya, selamat pagi Pak Winyo. Selamat pagi. Pak, saya mau nanya ini ya Pak. Memang banyak orang Kristen itu kan, seperti Pak Winyo bilang, hyper grace mungkin istilahnya ya Pak. Ya. Ya. Saya sendiri mungkin bertumbuh di lingkungan yang seperti itu sebenarnya. Jadi Ya. memang segala sesuatunya itu kita hubungkan dengan anugerah Tuhan. Ya. Nah, tapi memang ada juga sebagian orang itu yang kalau saya ketemu beberapa orang itu sebenarnya akhirnya malah berlawanannya dengan itu ya Pak ya. Jadi mereka berusaha melakukan hal baik karena pengen masuk surga, intinya gitu Pak. Jadi sebenarnya bebannya itu luar biasa gitu loh. Bahkan kadang mereka itu sendiri nggak tahu, bisa sampai nggak tahu gitu. Sebenarnya saya udah cukup baik atau belum ya. Ini orang Kristen ya Pak ya, bukan agama lain gitu loh. Nah, jadi maksud saya gimana ya Pak? Maksudnya jadi gini, maksudnya banyak jadi di kalangan Kristen sendiri itu terbebani gitu dengan pemikiran yang keliru ya menurut saya ya, karena sebenarnya kan kita melakukan, kalau kita mau melakukan hal yang baik itu kan karena respon kita terhadap anugerah Tuhan gitu. Ya, betul. Bukan targetnya, nggak tahu, saya sendiri itu jarang mikirin masuk surga gitu loh Pak. Kalau saya pribadi itu jarang mikirin soal masuk surga, tapi hanya sebatas karena Tuhan itu sudah begitu baik ya, masa iya sih kita mau hidupnya ngawur-ngawuran gitu-gitu. Nah, itu benar Pak. Iya gitu lah. Nah, itu benar. Tapi di sisi lain ya Pak, banyak sekali orang Kristen itu yang pemikirannya itu, pokoknya saya harus melakukan ini, melakukan itu, saya harus pergi. Ya itu nggak salah semua, pergi ke gereja, persembahan, perpuluhan demi masuk surga. Itu sebenarnya bukan hal-hal yang keliru gitu. Cuma motivasinya kan akhirnya egosentris ya Pak ya. Dan motivasinya itu meleset Pak. Iya, motivasinya meleset dan akhirnya menjadi beban. Terus bukan hanya menjadi beban, mereka juga nggak secure, bahkan bisa menjadi kesombongan juga kan kalau mereka berhasil melakukan. Betul, betul. Nah ini menyeimbangkannya ini loh Pak, yang sebenarnya gimana itu Pak? Oke, baik. Ini Pak. Pertanyaannya jelas. Jadi di satu sisi ada orang yang merasa dirinya disetir Tuhan seperti robot. Ada. Makanya ia nggak berusaha apa-apa, nanti Tuhan lah yang nyetir aku kemana pergi gitu. Tapi di satu sisi ada orang yang ekstrimnya, aku harus berbuat ini, mengumpulkan poin. Mengumpulkan poin itu seperti poin reward, mengumpulkan nilai untuk masuk surga. Nah ini salah juga ini. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa Tuhanlah yang menginisiasi proyek keselamatan ini, yang mengawali. Nah, setelah itu ya kita harus menundukkan diri. Ingat, kita itu hamba. Hamba itu tidak punya hak apa-apa. Hamba itu melakukan kehendak tuannya. Jadi kalau kita melakukan bukan dalam rangka mengumpulkan poin, tapi dalam rangka melakukan kehendak tuannya, taat. Dan kalau iman kita sudah dewasa, kita melakukan itu bukan beban, tapi kesukaan. Bahwa aku suka Tuhan melakukan ini. Gitu. Meskipun itu makin hari bebannya ditambah karena orang yang bisa dipercaya ditambah-tambahkan. Begitu ya Pak? Ya Pak. Ya. Kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Ke Ibu Indria ya, Ibu Indria ya. Maaf kalau salah bilang. Silakan Bu. Shalom Pak Wik. Shalom. Pak. Sorry. Pak Apa ya? Sorry. Maaf. Ya, silakan Pak. Enggak, Pak. Mau bertanya Pak, ini berkenaan dengan yang kerajaan surga sama masyarakat surga itu loh Pak. Ya. Saya kan masih belum memahami secara jelas ketika di kerajaan surga dan masyarakat surga itu yang seperti apa. Nah, kadang-kadang masyarakat tuh akhirnya orang tuh bisa berpikir nggak apa-apa, nggak menjadi di dalam surga, yang penting jadi masyarakat surga. Akhirnya kan bisa berpikir seperti itu. Kerajaan surga sama masyarakat surga juga ciptaan Tuhan. Nah, seperti itu Pak. Kira-kira penjelasannya bagaimana Pak? Oke, baik. Di Alkitab dikatakan bahwa nanti kita akan
menghakimi 12 suku Israel. Artinya nanti kita akan memerintah suku-suku bangsa yang ada di sana. Artinya ada level pemerintah, ada level yang diperintah. Seseorang tidak bisa memilih, aku mau yang jadi tukang sapu aja Pak di surga. Enteng soalnya, gampang. Nggak bisa. Ketika kita mendengar Injil yang benar seperti ini, harus dituntut sesuai apa yang didengar. Makanya, lebih baik orang nggak mendengar kebenaran daripada mendengar kebenaran tapi murtad. Kan begitu. Jadi, bagaimana menjelaskannya? Kita tidak boleh memilih, kita harus memaksimalkan hidup kita. Nanti Tuhan yang menghakimi. Gitu. Kalau kita ditawarin pelayanan sama Tuhan, ya kita harus mau. Kalau menolak ya berarti menolak kehendak Tuhan. Nggak bisa begini, Tuhan aku nggak usah yang itulah Tuhan. Aku yang gampang aja, nggak apa-apa jadi masyarakat. Nggak bisa begitu. Tuhan tahu isi hati seseorang. Ya, paket itu datangnya dari Tuhan, bukan kita yang pilih. Di sisi kita harus memaksimalkan seluruh hidup kita untuk belajar, mengenal kehendak Tuhan, dan melakukannya. Itu. Begitu ya, Pak? Oke. Ya, Pak. Ya, Lagi, Pak. Ya. Berkaitan dengan pelayanan itu, Pak. Ketika kita disuruh melayani dan kita menolak, Pak. Kadang-kadang kita menolaknya kita juga kadang-kadang agaknya ditolak oleh yes komunitas seperti itu. Seakan-akan hanya sebagai rutinitas saja, hanya sebagai pelengkap saja begitu. Apakah kita berhak untuk menolak atau memang harus kita terus melakukan pelayanan itu walaupun diri kita kadang-kadang ditolak, Pak? Oke, mengerti. Jadi sebenarnya yang dimaksud pelayanan jangan dianggap pelayanan itu melayani di gereja, bukan itu. Itu kegiatan gerejani namanya. Yeah. Setiap kegiatan gereja ini belum tentu melayani. Tadi kan Matius 7 ayat 21, 2, 23 itu kan jelas. Aku sudah bernubuat Tuhan demi namamu, mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Belum tentu melayani di gereja. Melayani itu apa sih? Melayani itu melakukan kehendak Tuhan. Dalam bahasa sederhana, setiap apa yang kita lakukan menyenangkan hatinya. Itu melayani. Dalam segala hal, tidak hanya di gereja. Kalau yang dapat tugas di gereja, ya silakan melayani dengan benar. Yang jadi guru, ya jadi guru yang benar. Didik karakter anak-anak, mengenal Tuhan juga. Nah, dan seterusnya. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Pak Wigno, sebelum tutup, saya coba ingin penjelasan sedikit Pak mengenai soal perbuatan baik, di mana kontrasnya, di mana samanya. Di Titus 3 ayat 5, di situ dibilang pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi di Yakobus yang Bapak ngomong bahwa iman, perbuatan baik juga menyelamatkan. Mungkin bisa ada penjelasan soal perbuatan baik dari dua ayat ini, Pak. Jadi sebenarnya begini, kalau pengertian ini disalah mengerti bisa meleset. Paulus itu kadang-kadang ngomong begini, kadang-kadang ngomong begitu, itu bukan karena pelin-pelan atau kontradiksi, bukan. Jadi perbuatan baik yang dimaksud pertama itu bukan gini. Keselamatan bukan karena kita berbuat baik lalu bisa nunjukin ini nilainya Tuhan, aku berhak masuk surga. Bukan karena itu. Nah, tapi karena berusaha melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, kan kita hambanya. Itu maksudnya. Supaya hidup kita dipersembahkan bagi Dia. Nah, itu perbuatan juga, tapi bukan perbuatan baik yang dimaksud yang pertama. Tapi perbuatan baik yang menyelamatkan. Apa itu? Melakukan kehendak Tuhan. Bukan dalam rangka mengumpulkan pahala atau poin reward atau apapun namanya. Bukan. Karena meresponi perintah Tuhan. Oke. Ya, terima kasih Pak Wigno untuk penjelasan ini. Ada Ibu Heni. Oh, Ibu Heni masih mau bertanya. Oh ya, silakan Bu Heni. Silakan. Shalom Pak Shalom. Wigno, saya Bu temannya Nike. Saya ikut kelas Kitab Kejadian sampai Keluaran, cuma absen 2 kali, tapi saya selalu ikutin kalau saya nggak sempet. Cuman biasanya saya nggak bisa say hi karena saya ada di kerjaan, Pak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Menyimak.
Saya pakai Bluetooth, jadi saya menyimak ya. Ya, luar biasa. Nah, terima kasih untuk pengajaran pada malam hari ini. Saya sangat setuju bahwa keselamatan kita itu harus dengan perbuatan, dengan mengerjakan iman kita ya. Jadi saya senang sekali tadi harus kita menyangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus gitu. Nah, saya ingin sedikit sharing apa yang saya tahu dengan pertanyaan Pak Gius tadi itu, tapi saya minta Pak Widnio untuk mengklarifikasikan atau untuk meluruskan kalau saya salah ya Pak ya. Silakan Bu. Ya. Mengenai Abraham tadi, saya mengimani kalau Abraham itu dipanggil dari Ur Kasdim itu dia pada saat itu belum beriman. Dan kenapa saya bisa katakan demikian? Karena di Ur Kasdim itu kan tempat banyak yang penyembahan berhala. Karena waktu Pelek itu mereka berpisah dengan Aber. Aber pergi ke Haran, Pelek pergi ke Ur Kasdim. Nah, waktu yang keluar dari Ur Kasdim itu yang membawa Abraham itu keluar kan itu papahnya, maksudnya bersama dengan papahnya. Jadi si Terah membawa dia ke Haran. Nah, waktu dia bawa ke Haran itu, kenapa? Karena di situ ada nenek buyutnya di sana yang dari Aber itu di sana. Nah, waktu dia berkumpul dengan Aber, yang saya baca ya Pak ya, maksudnya nanti tolong dibenarkan. Waktu dia berkumpul dengan nenek moyangnya di Aber sana, di sanalah dia mengetahui tentang Tuhan. Jadi pengajaran pengajaran silsilah dari Adam itu terputus sama Pelek karena Pelek itu yang ikut mengambil bagian membangun Menara Babel itu. Nah, waktu perjalanan Abraham ini saya mempelajarinya ada 10 pemberhentian dia lakukan. Pertama di Ur Kasdim, terus di Haran, kemudian dia pergi ke Sekem, kemudian pergi dia ke Betel dan Ai. Pada saat itu terjadi krisis, makanya mereka pergi ke Mesir. Setelah ke Mesir mereka balik ke Hebron, terus mereka ke Geral, terus mereka pergi ke Betsheba, kemudian mereka ke Hebron. Nah, setahu saya nih Pak Widnio, benar apa enggak ya? Saya lupa ayatnya di mana gitu. Setiap kali Abraham pergi tempat berpindah-pindah itu, dia mendirikan mezbah Tuhan ya Pak ya. Nah, setahu saya Pak, dia waktu mendirikan mezbah Tuhan, kalau nggak salah waktu dia dari Haran ke Sikem dia mendirikan, tetapi dia belum memanggil nama Tuhan. Tetapi waktu dia memanggil nama Tuhan itu waktu di Betel dan Ai. Jadi itulah menjadi pemikiran saya, berarti si Abraham ini dia rupanya betul-betul beriman itu setelah dia dari Haran karena dia mendengarkan pembicaraan dari nenek moyangnya tentang firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh nenek buyutnya itu kan. Nah, setelah itu dia baru menyampaikan imannya, baru dia ungkapkan dengan mendirikan mezbah itu. Nah, menurut Pak Widnio, penangkapan saya ini bagaimana Pak Widnio? Baik, ini pertanyaan yang luar biasa. Bagus. Jadi gini Bu, Abraham keluar dari Ur Kasdim itu bukan inisiatifnya Terah. Kalau kita baca lengkap, di ayat yang lain itu ada Abraham dipanggil dari Ur Kasdim oleh Tuhan langsung. Betul. Nah, Terah itu penyembah berhala. Iya, Bapaknya. Nah, jadi waktu Abraham diberitahu harus keluar dari Ur Kasdim, dia sampaikan ke Terah bahwa Elohim berkata begini. Nah, karena bapaknya ini penyembah dewa itu istilahnya Elohim juga. Iya, Allah. Dia takut. Ya deh, keluar. Nah, itulah keluar dari Ur Kasdim. Sebenarnya inisiatifnya Tuhan kepada Abraham. Tuhan yang panggil, iya. Ya, tapi yang memimpin Terah, seolah-olah inisiatif Terah gitu ya. Nah, lalu mampir di Haran. Nah, di Haran Terah mati, kembali Tuhan memanggil Abraham untuk melanjutkan perjalanan sampai Kanaan, karena tujuan akhirnya Kanaan. Nah, mengapa itu iman juga? Karena Abraham itu sudah hidup nyaman di Ur Kasdim, di metropolitan itu kotanya. Disuruh keluar ke negeri mana? Nggak tahu. Negeri yang akan kutunjukkan.
Jadi itu ketaatan yang luar biasa sebenarnya. Nah, tapi ingat, yang namanya iman, bukan itu iman atau bukan begitu. Itu iman awal dari iman. Jadi ketika dipanggil Tuhan, iya Tuhan, padahal nggak ngerti. Nah, itu awalnya tuh. Nah, berjalannya waktu, Abraham sering buat salah juga. Sarah diakui, dia bukan istriku di depan Firaun kan? Kan itu kesalahan tuh. Nah, melalui jatuh bangunnya, Abraham tumbuh imannya. Ketika Abraham melihat Sodom Gomora hancur dari jauh, Abraham takut. Sehingga ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, dia nggak nawar-nawar lagi. Kan sebelumnya suka nawar tuh. Dia nggak nawar lagi, langsung dipersembahkan. Nah, imannya menjadi makin dewasa itu, Bu. Dan seterusnya. Jadi iman itu nggak boleh diartikan satu tindakan, ini iman atau bukan? Bukan. Nah, yang di awal itu iman, iya. Tapi imannya masih terus bertumbuh menuju proses kesempurnaan. gitu ya, Pak. Ya, seperti kita beriman, iya, tapi harus disempurnakan terus menuju kesempurnaan. Itu maksudnya ya. Terus apalagi tadi? Soal nama Tuhan. Kalau di Alkitab disebut nama Tuhan, kemudian ada Elohim, ada YHWH yang kalau di Alkitab diterjemahkan Tuhan huruf besar. Nah, itu nanti ada penjelasannya sendiri, Bu. Saya mau seminarkan dan sebagainya, mau jadi buku. Jadi banyak orang tidak mengerti konteksnya, apalagi kalau ada kelompok yang kalau bukan Yahweh salah gitu. Nah, itu kurang tepat juga. Karena yang penting bukti, bukan? Bukti Alkitab. Bukan kata A, kata si B. Yang meskipun gelarnya berderet sampai doktor pun percuma. Alkitab ngomong apa? Buktinya apa? Nah, yang penting bukti. Nah, soal nama Tuhan, dia dipanggil Elohim, nggak masalah. Dia dipanggil YHWH atau Tuhan, nggak masalah. Tuhan huruf besar ya maksudnya. Kenapa? Meskipun Elohim dipakai sebagai nama dewa, orang-orang panggil Elohim juga kepada Dagon, kepada dewa-dewa itu. Itu nama umum. Nah, nggak masalah juga. Yang makanya Allah memperkenalkan diri Allahnya Abraham, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang benar. Yang Elohim lain itu nggak benar. Gitu. Kira-kira begitu, Bu. Ya, makasih banyak. Oke, Tuhan berkati. Oke. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk semua karena waktulah yang akan memisahkan kita hari ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran disampaikan oleh Pak Ibnu Tanto. Saya sebagai host hari ini mengucapkan terima kasih baik bagi sahabat-sahabat atau Bapak Ibu yang bergabung di media sosial lewat Zoom, bahkan bagi mereka yang mendengar langsung lewat radio regional kami. Mohon Amigos FM mohon 100,8 bikin hidup lebih berarti. Saya kembalikan terima kasih ke Pak Bino Tanto. Terima kasih, Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sudahi, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami boleh mendengar kebenaran di sisa umur hidup kami. Kami percaya kebenaran firman-Mu sangat berkuasa mengubah setiap kami. Mencerahkan setiap kami, baik pikiran, perasaan kami maupun seluruh kehendak kami, mencerahkan jiwa dan roh kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu ini, dan juga berkati, mohon berkat untuk Radio Tomohon, Tuhan berkati agar menjadi sumber kebenaran firman-Mu bagi seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut segala berkat yang turun dari surga. Dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Amin. 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 Amin.